Pemirsa, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI melaporkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala ke Polda Metro Jaya. Laporan itu dilayangkan atas pernyataan Yusuf Kala tentang mati syahid saat ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada. Puluhan anggota Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala terkait dugaan penistaan agama. GAMKI yang mewakili 19 lembaga Kristen membawa rekaman pernyataan Yusuf Kala di sejumlah media sosial sebagai barang bukti. Pernyataan Yusuf Kala soal mati syahid terkait konflik di Poso saat memberikan ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada dinilai tak sesuai dengan ajaran Kristen yang cinta damai. Pertama tentunya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kala dalam ceramah itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen dan membuat menyakiti hati umat Kristen. Dan yang kedua juga kami melaporkan pada Polda Metro Jaya sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, di media sosial itu bisa lebih terarah, itu bisa kemudian diselesaikan secara hukum. GAMKI berharap proses hukum terhadap Yusuf Kala bisa berjalan dengan baik dan ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebelumnya, ceramah Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Masjid Universitas Gadjah Mada menjadi sorotan. Dalam ceramahnya, JK sempat menyinggung konflik di Poso dan Ambon dan menyinggung kata mati syahid bagi umat Kristen. Assalamualaikum. Ceramah Yusuf Kala di Masjid Universitas Gadjah Mada pada Maret lalu mendapat sorotan. GAMKI dan lembaga Kristen lain menyoroti pernyataan Yusuf Kala saat ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada. Dalam ceramahnya, JK sempat menyinggung konflik di Poso dan Ambon dan menyinggung kata mati syahid bagi umat Kristen. Bahwa bulan Ramadan ini, alhamdulillah kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon, karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Akhirnya susah berhenti. Namun pemirsa, video ceramah tersebut ternyata hanyalah sedikit cuplikan dari pidato Yusuf Kala sehingga menjadi multitafsir. Sementara di lanjutan video, Yusuf Kala menegaskan tak ada ajaran di agama apapun termasuk Kristen membenarkan pembunuhan. Yusuf Kala hanya menceritakan upayanya memperbaiki kesalahan kepercayaan dalam konflik di masa lalu. Ia membunuh merasa syahid, hebat. Bagaimana menghentikan benda mereka yang begitu? Pertama, ya tentu saya masuk semua daerah itu. Orang bilang, jangan Pak, jangan masuk. Tidak, saya masuk daerah itu. Bicara dengan mereka. Sama, tentu saya masuk daerah Islam. Tapi satu, saya berpidato di seluruh ribuan orang. Dengan hanya satu kata, bahwa sekalian Anda merasa masuk surga, tidak benar itu. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka. Terkejut ya, karena tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka, Anda masuk surga. Tunjukkan mana? Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Jadi Anda semua masuk neraka. Semua berhenti, semua diam. Besoknya saya panggil semua.
Saya marah itu semua. Bahwa kalian adalah yang pertama masuk neraka. Akhirnya saya bilang, apa Pak? Bicara dengan saya. Mari kita duduk. Dan ujungnya damai. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tolak gugatan citizen lawsuit terhadap ijazah Jokowi. Para penggugat dihukum bayar denda Rp537.000. Pengadilan Negeri Surakarta menolak gugatan citizen lawsuit ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam putusannya, Majelis Hakim kabulkan eksepsi yang diajukan tergugat 1 Jokowi, tergugat 2 Rektor UGM Ova Emilia, tergugat 3 Wakil Rektor UGM Wening Udasmoro, dan Kapolri sebagai tergugat 4. Eksepsinya diterima itu, ini kaitannya dengan pokok perkaranya belum diperiksa, ya. Belum masuk ke pokok perkara, jadi baru eksepsinya para tergugat tadi saya sebutkan, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat dikabulkan. Yes. Gugatan citizen lawsuit dilayangkan oleh 2 alumni UGM yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Para penggugat meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dalam sidang yang digelar sejak akhir tahun 2025 ini, para penggugat telah membawa saksi ahli dan pembanding ijazah. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan alumni UGM tersebut. Majelis Hakim menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp537.000. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memutuskan menutup sementara pembahasan terkait sistem war tiket haji lantaran memicu kegaduhan di masyarakat. Hal ini disampaikan Menhaj Gus Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI. Gus Irfan menjelaskan gagasan war tiket haji awalnya muncul sebagai salah satu alternatif untuk menjawab panjangnya daftar tunggu keberangkatan haji yang bisa mencapai puluhan tahun. Meski demikian, Komisi 8 DPR RI meminta wacana war tiket haji dihentikan karena masih banyak persoalan yang jauh lebih substansif. Seperti bagaimana mempercepat antrean haji khususnya bagi jemaah lanjut usia. Saya rasa menariknya itu isunya bukan war tiketnya, tetapi isunya adalah bagaimana kita bisa mempercepat antrian bagi yang lansia, mempercepat antrian bagi yang risti, mempercepat antrian bagi orang-orang yang tidak memungkinkan waktu begitu panjang. Saya rasa war tiket menjadi sangat menarik bagi kelompok-kelompok yang ingin lebih dipercepat oleh kita. Ini salah satu terobosan. Jadi jujur aja Gus Menteri, beberapa orang malah setuju. Wah, kalau begitu saya bisa berangkat tahun depan ya, kalau kami bisa nyiapin dana seanu. Saya bilang, iya, tujuan substansinya itu. Kita tidak menginginkan ada orang yang sekitar 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, atau hari ini 16 tahun lagi, mereka bertanya, saya masih punya umur atau enggak? Nah, war tiket ini menjadi harapan bagi kita. Seperti pola Qur'ah atau undian yang pernah kita lakukan. Karena haji itu kan betul-betul tergantung nasib. Di samping nisab dan nasab. Nasib itu kita bisa berangkat atau tidak. Itu kan kita sampaikan pada rapat kerja nasional Kementerian Haji. Di situ banyak hal yang kita bicarakan terkait haji, termasuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, yang akan upaya kita lakukan dalam rangka untuk memangkas jumlah. Tapi ini udah itu masih wacana. Jadi jamaah nggak perlu takut, wah nanti kita udah antri 10 tahun kok dihanguskan, nggak, tidak ada. Pembahasan tetap akan jalan. Cuma mungkin istilahnya bukan war tiket apa-apalah istilahnya. Ya. Sebelumnya Kementerian Haji Republik Indonesia mewacanakan adanya war tiket bagi warganya yang sudah memiliki uang untuk keberangkatan haji. Usulan ini muncul akibat lamanya antrean haji di Indonesia. Haji merupakan rukun Islam kelima yang sangat diimpikan setiap muslimin dan muslimah. Namun, lamanya antrean haji yang bisa mencapai 26 tahun membuat warga kesulitan beribadah di saat tubuhnya masih prima.
Menanggapi antrean panjang jemaah haji, pemerintah melontarkan pernyataan akan mengkaji kebijakan baru, yaitu skema war ticket. Kebijakan ini ditujukan bagi masyarakat yang telah memiliki kesiapan dana dan ingin mendapatkan kesempatan berangkat haji lebih cepat di tahun yang sama. Jadi kita dikasih kuota oleh Saudi Arabia 200.000. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Kemudian nanti nggak perlu ngantri. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat itu yang berangkat. Kita sedang memikirkan pola itu. Namun tentu juga kita harus pastikan yang selama ini sudah ngantri. Kan ada yang ngantri sekarang mau naik haji itu 5,7 juta orang. Nah bagaimana perlindungan terhadap mereka? Jadi ini wacana ini sedang kita godok agar keinginan dan perintah Presiden supaya haji tidak ngantri itu bisa kita wujudkan. Diharapkan kebijakan ini dapat menjadi solusi atas panjangnya antrean haji di Indonesia tanpa mengurangi prinsip keadilan bagi seluruh calon jemaah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di